Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Ketemu lagi dengan saya Ibu Desilia yang biasa dipanggil dengan Ibu Lia. Kali ini kita sudah masuk ke bab 2 ya, bab himpunan. Nah, bab yang pertama kemarin masih ingat ya? Oke, kalau agak-agak lupa silahkan dilihat lagi video pembelajaran yang Belia kirim. Nah, di himpunan ini kita akan membahas konsep dan sifat himpunan. Yang pertama ada konsep himpunan, yang kedua ada sifat-sifat himpunan. Nah, selain itu kita juga akan membahas tentang operasi himpunan. Pertama, irisan 2 himpunan, ada gabungan himpunan, ada komplement 2 himpunan, ada selisih 2 himpunan, dan terakhir ada sifat-sifat operasi himpunan. Nah, konsep dan sifat himpunan. Di sini kita masuk ke pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan ini sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, contohnya ini ada kumpulan hewan berkaki 2, himpunan bilangan asli, himpunan lukisan yang bagus, himpunan orang yang pintar. Nah, dari sini kira-kira kalian bisa apa tidak membedakan apa yang dimaksud dengan apa yang merupakan himpunan dan ada apa yang merupakan bukan himpunan. Nah, kira-kira apa anak-anak? Coba kita lihat ya. Ada contoh 1 dan 2 tadi himpunan, contoh 3 dan 4 bukan himpunan. Kok bisa ya, Bu? Nah, buat yang masih bingung begini. Pada contoh 1, hewan berkaki 2, kita akan memiliki pendapat yang sama tentang hewan-hewan apa saja yang berkaki 2. Misalnya ayam, bebek, burung. Nah, itu real ya. Terus semua setuju kan kalau hewan-hewan tersebut berkaki 2? Pasti setuju ya. Untuk contoh yang kedua, ada bilangan asli juga memiliki definisi yang jelas ya. Terus yang contoh yang berikutnya itu bukan himpunan. Contohnya tadi ada lukisan yang bagus. Contohnya ada 4 orang yang pintar. Ya, lukisan bagus itu tergantung orang yang menilai. Bisa dianggap orang itu bagus, juga bisa dianggap orang itu lukisan itu tidak bagus. Contoh lagi, himpunan orang-orang cantik. Nah, cantik itu relatif ya. Jadi tidak bisa dianggap sebagai himpunan. Jadi sesuatu yang dianggap himpunan itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata ya. Ada anggotanya. Nah, itu himpunan. Nah, sekarang udah tahu kan perbedaan himpunan dan bukan himpunan. Sekarang kita lanjut dengan mempelajari bagaimana cara menyatakan suatu himpunan. Oke anak-anak, setelah itu kita membahas tentang cara menyatakan himpunan. Nah, yang pertama secara umum himpunan disimbolkan dengan huruf kapital. Dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, maka anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Terdapat beberapa cara penulisan. Yang pertama dengan menggunakan kata-kata. Contohnya, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Bisa ditulis A sama dengan buka kurung kurawal bilangan asli antara 10 dan 40 tutup kurawal ya. Berikutnya bisa dengan cara notasi pembentuk himpunan. Tadi soalnya sama, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis A sama dengan buka kurung X sedemikian hingga 10 lebih kecil X lebih kecil 40 dan X merupakan bilangan prima. Ingat-ingat ya, bilangan prima. Nah, berikutnya bisa dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Jadi di antara 10 sampai 40 itu 10 tidak ikut karena 10 tidak sama dengan 10 ya. Jadi 10 tidak ikut dan 10 pun juga tidak termasuk bilangan prima. Nah, apa saja anggotanya jadi 11, 13, 17, 19 dan seterusnya sampai 37.
Dari sini bisa dipahami anak-anak. Nah, kita lanjut ya ke himpunan semesta. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Nah, sebagai contoh, di situ anggota dari himpunan A 3, 5, 7, dan 9. Maka kita bisa menuliskan himpunan semestanya, yaitu bilangan ganjil ya. 3, 5, 7, 9 itu termasuk bilangan ganjil. Nah, atau himpunan semestanya bilangan asli, karena 3, 5, 7, dan 9 itu mencakup bilangan asli. Atau mungkin bisa juga bilangan semestanya dibuat bilangan cacah. Nah, ya, terus himpunan semesta juga bisa dibuat bilangan real. Nah, tetapi kita tidak menuliskan sebagai S ya, atau bilangan prima. Karena apa? Karena 9 itu tidak termasuk bilangan prima ya. Oke, berikutnya lagi ada himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan 0 dicoret gitu ya, atau kurung kurawal tetapi tidak ada isinya. Sebagai contoh, misalnya B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis B kurung kurawal 0 kosong ya, atau B 0 dicoret. Oke, berikutnya ada himpunan bagian. Di mana himpunan bagian ini contohnya ada himpunan A merupakan himpunan bagian B. Jika setiap anggota A juga anggota B dapat dinotasikan A ya, seperti itu, atau B. Nah, contohnya di situ ada anggota himpunan P itu ada 1, 2, 3. Anggota H 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka P ya merupakan himpunan bagian dari H ya. Begitu sebaliknya. Jika ada anggota A dan yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan dengan A tidak himpunan bagian dari B. Itu ada contohnya. Berikutnya anak-anak, diagram Venn. SD sudah ada belum ya diagram Venn? Cara menggambar diagram Venn. Jangan lupa di dalam diagram itu pasti ada himpunan semesta. Harus ada himpunan semesta ya. Digambarkan sebagai bentuk persegi panjang. Setiap himpunan yang sedang dijelaskan digambarkan berupa lingkaran atau kurva tertutup. Setiap anggota himpunan masing-masing digambarkan dalam noktah atau titik. Oke, sini ada contoh gambarnya nanti ya. Bentuk diagram Venn. Nah, di situ ada macam-macam. Nah, S itu satu kotak ya. Kotak yang pertama itu, yang pertama dari kiri itu himpunan bagian ya. B itu termasuk himpunan bagian dari A ya. Berikutnya yang gambar kedua himpunan yang sama ya. Anggota dari himpunan A sama dengan anggota dari himpunan B. Yang berikutnya ada gambar himpunan saling berpotongan. Yang ketiga ada himpunan saling lepas. Berikutnya ada operasi himpunan. Nah, di operasi himpunan ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama ada irisan. Nah, irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti itu ya, huruf N. Jadi ingat-ingat, irisan itu tandanya itu yang belakang N gitu ya. Berikutnya, nah ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya, himpunan A
ya. Kita gambar di situ dalam lingkaran. A itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Himpunan anggota apa anak-anak kira-kira? Prima enggak? Oh tidak ya, karena 1 tidak termasuk bilangan prima. Berikutnya yang B, 3, 6, 9, 12, dan 15. Yang ditanyakan di sini, maka irisan A irisan B berapa? Irisan itu yang merupakan anggota A dan juga merupakan anggota B. Dia yang berada di tengah, yang ada warna hijau ya. Jadi A irisan B adalah 3 dan 9. Oke, berikutnya operasi yang kedua adalah gabungan ya. Nah, kalau gabungan ini dari dua himpunan A dan B, anggota-anggotanya dijadikan satu, digabungkan ya antara A dan B. Bu, penulisannya kalau A dan B sama ditulis hanya salah satu saja. Oke, dinotasikan U. Ingat-ingat gabungan. Bu, U ya. U nanti tandanya seperti itu. Nah, contoh soalnya itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Yang B anggotanya 3, 6, 9, 12, 15. Maka A gabungan B 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15 ya. Semua yang ada di A dan B itu kita tulis anggotanya ya. Oke, berikutnya lagi ada operasi yang kedua, ada selisih. Nah, A selisih B itu maksudnya himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda min. Nah, dia punya contoh lagi, contohnya sama ya. Nah, tapi jawabannya pasti beda ya. Anggota A tadi ya, anggota B itu juga ya. Cuma A selisih B, A dikurangi B, berarti itu tinggal yang warna pink aja. Yang warna hijau tidak usah diikutkan. Jadi tinggal 1, 5, 7, 11, dan 13. Bu, kalau B selisih A bisa apa tidak? Bisa. Jadi kalau B min A ya, atau B selisih A, tinggal kamu tulis anggotanya yang ada di gambar biru ya. 6, 12, sama 15. Kira-kira bingung tidak anak-anak? Nah, oke, berikutnya ya. Berikutnya kita akan membahas operasi yang komplement ya. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semestanya ya, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan A komplement, C kecil di atas dibaca A komplement. Nah, saya menggunakan contoh yang sama, cuma nanti ini semestanya ditulis semesta apa tuh, masih ingat? Semesta itu adalah semua yang ada di dalam kotak, entah itu A, B, ataupun di luar dari lingkaran, itu termasuk bilangan semesta. Nah, jadi yang ditanyakan di sini, A komplement itu apa? Jadi A komplement semua ya, semua anggota di dalam himpunan semesta kecuali anggota atau himpunan A. Jadi jawabannya kalau A komplement 3, 9 ya, 6, 12, 15. Kalau bisa angkanya itu diurutkan mulai dari terkecil. Bu, kalau komplement bagaimana? Komplement juga bisa ya. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Oke anak-anak, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau ditanyakan bisa jawab sama Bulia atau mungkin voice note ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.